Xiaoran menarik alisnya saat melihat pria tua itu. Dia tahu bahwa lelaki tua botak ini bukanlah orang yang sederhana. Tapi dia tampaknya tidak berpura-pura baik di wajahnya, dan cara dia memandangnya agak aneh. Tiba-tiba, dia mengingat seseorang. Haha, kudengar tuanmu suka teh. Ini adalah dahongpao yang ditanam di pohon induk. Satu kati berharga beberapa juta. Tidak ada orang biasa yang bisa mendapatkan ini. Pria tua botak itu mengangkat hadiah di tangannya dan menyeringai pada Xiaoran. Masuk. Xiaoran menatapnya dalam-dalam sebelum dia masuk ke villa. Tuan, ada seorang lelaki tua di sini yang mengagumi Anda. Saya tidak tahu apa agendanya. Oh, biarkan orang tua itu masuk. Wang Xian mengangguk. Saat suaranya menghilang, seorang lelaki tua botak masuk sambil menyeringai. Matanya menyipit saat melihat Wang Xian. Ketika Wang Xian melihat pria tua botak itu, dia juga menyipitkan matanya saat dia merasakan energi yang menakutkan di tubuhnya. Dia kemudian mengingat seseorang yang pernah disebutkan Sui Huang sebelumnya. Apakah Anda di sini untuk mempertanyakan dosa-dosa kami? Tanya Wang Xian kepada lelaki tua itu sambil menyeringai. Mana ada, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Miracle Dr. Wang. Ini adalah dahongpao yang ditanam dari pohon induk. Bagaimana itu? Apakah itu menyenangkan Anda? Pria tua itu berjalan dengan senyum lebar. Tanpa formalitas apapun, dia duduk di samping Wang Xian. Urusanmu bukan urusanku. Wang Xian menatap lelaki tua itu dengan sinar. Dia menoleh ke Xiaoran. Buka ini dan buatkan aku secangkir teh. Orang tua itu menggerakkan mulutnya. Karena Wang Xian telah melihat niatnya, lidahnya diikat. Jika dia langsung bertanya pada Xiaoran, dia tidak berpikir dia punya kesempatan. Jadi dia ingin berteman dengan Dokter Ajaib Wang, sehingga dia bisa memberikan kata-kata yang baik untuknya. Old Xiao, apakah kamu mau? Xiaoran bertanya dengan jelas sambil menatap Xiao Kuanshan ketika dia menuangkan secangkir untuk Wang Xian. Oke, Xiao Kuanshan tersenyum, tapi wajahnya tiba-tiba menegang. Matanya tertuju pada Xiaoran. Kamu mengenaliku. Saya tinggal di klan Xiao selama sekitar 1 tahun. Saya mungkin belum pernah melihat Anda, tetapi saya telah mendengar tentang Anda. Xiaoran menjawab Xiao Kuanshan tanpa emosi. Kau memang salah satu dari kami. Sungguh anak yang cerdas. Xiao Kuanshan memandang Xiaoran yang acuh tak acuh dan terkekeh karena malu. Dia sedikit canggung saat firasat buruk muncul. Xiaoran ini terlalu tenang dan terlalu dewasa. EQ-nya jauh lebih baik daripada anggota keluarga Xiao. Semakin banyak Xiaoran berperilaku seperti ini, semakin rendah kemungkinan dia harus membawanya kembali ke klan Xiao. Xiaoran tersenyum tipis. Dia meletakkan cangkir teh di depannya dan memberi isyarat agar dia meminumnya. Xiao Kuanshan menyeringai. Menjadi seseorang dengan temperamen yang berapi-api, ini jauh lebih rumit dari yang dia kira. Wang Xian terkikik di samping. Dia mengeluarkan ponselnya untuk bermain, mengabaikan keduanya. Dia tidak akan ikut campur dalam urusan Xiaoran. Bahkan jika Xiaoran memutuskan untuk kembali ke klan Xiao, Wang Xian tidak punya pendapat tentang itu. Xiaoran, setelah saya mengetahui tentang Anda kemarin, saya dalam kesedihan dan melankolis. Saya bergegas kembali ke klan di malam hari dan memberi pelajaran kepada sekelompok orang itu. Xiaoran, anakku yang malang. Ini sulit bagimu. Xiao Kuanshan mengertakkan gigi dan berbicara dengan suara lembut. Aku bisa kembali ke klan Xiao. Tiba-tiba Xiaoran berbicara kepada Xiao Kuanshan. Apa Anda setuju? Xiao Kuanshan tertegun saat dia menatap Xiaoran dengan tidak percaya. Segalanya berjalan terlalu mudah. Ini benar-benar tidak terduga baginya. Tapi, aku punya beberapa syarat. Xiaoran menatapnya dan menambahkan. Syarat apa? Katakan padaku, dan aku akan memenuhi semuanya. Xiao Kuanshan menatapnya dengan penuh semangat. Dia memiliki ekspresi wajah yang bersemangat. Pertama, aku ingin menjadi pemimpin klan Xiao Klan. Tentu, yang pertama telah ditendang olehku. Kedua, aku ingin memiliki hak untuk memobilisasi tim penegak klan Xiao. Tidak masalah, pemimpin klan berhak. Ketiga, saya harus memiliki kebebasan mutlak. Haha. Ini bukan masalah. Itu saja hanya 3 aku, Lao Zu, sudah menyiapkan 8 tandu untuk membawamu kembali. Haha, 1. Xiao Kuanshan sangat senang hingga dia hampir melompat. Segalanya jauh lebih mudah daripada yang dia pikirkan. Astaga, tidak diragukan lagi Xiao berbagi gen yang sama denganku. Dingin. Tuan, saya kembali ke klan Xiao. Sekarang, saya memiliki kekuatan sendiri. Beritahu saya jika Anda butuh bantuan. Saya pasti akan membantu Anda di masa depan. Xiaoran menyeringai pada Wang Xian saat dia berbicara. Tawa Xiao Kuanshan membeku di wajahnya saat bibirnya tidak bisa berhenti berkedut. Tentu, ada baiknya kamu kembali ke klan Xiao, dan bisa menjadi pemimpin klan dari klan suci.
Aku akan menunggumu membuat nama di dunia bawah. Wang Xian tersenyum saat dia berdiri dan menepuk bahu Xiaoran. Ya Tuan, aku akan mencapainya, kata Xiaoran dengan tegas. Kembali bersamanya, Anda dapat mengunjungi kami saat Anda bebas. Oh, dan membawa teh yang enak sudah cukup. Cari saya jika Anda menemui kesulitan, kata Wang Xian dengan senyum lebar. Bam, Xiaoran berlutut di lantai dengan mata merah. Sekali guru, tetap guru. Menguasai. Ini bukan hidup dan mati sekarang. Cukup, pergi saja. Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangan meremehkan. Dokter ajaib Wang memang teman yang setia. Kita berteman sekarang. Xiao Kuanshan terkekeh sambil mengayunkan lengannya. Kipas lipat dan flame bat diletakkan di atas meja. Ini adalah token kecil. Terima kasih telah menyelamatkan murid luar biasa dari klan Xiao. Terima kasih kembali. Setelah melihat manik api, Wang Xian tersenyum lebar. Xiaoran, ayo pergi. Kembali ke klan Xiao dengan kemuliaan. Aku akan mengumumkan ke dunia bawah kembalinya murid super jeniusku dari klan Xiao. Haha, Xiao Kuanshan terkekeh saat berbicara dengan Xiaoran dengan penuh semangat. Xiaoran mengangguk dan sekali lagi membungkuk pada Wang Xian sebelum dia pergi bersama Xiao Kuanshan. Teh yang enak. Wang Xian tersenyum. Manik api menarik perhatiannya, dan dia mengambilnya dari meja. Neraka ungu level 10. Flame bat tidak berwarna merah. Sebaliknya, itu mengeluarkan api ungu level 10. Wang Xian puas dengan nyala api yang korosif. Hei, kipas ini tidak biasa. Kipas gading emas level 10. Tes, Xiao Kuanshan ini menarik. Saya memberikan api surgawi dan senjata spiritual bawaan kepada Xiaoran. Dia mengembalikan manik api dan senjata spiritual bawaan. Wang Xian terkekeh sambil menjentikkan telapak tangannya. Kipas Golden Ivory terbuka, memperlihatkan pancaran logam yang tajam. Senjata tajam yang mengesankan. Setelah masalah Xiaoran diselesaikan, Wang Xian memiliki waktu luangnya lagi. Bersama dengan Guan Suking dan Lan Qingyue, Wang Xian menghabiskan waktu tanpa malu bersama mereka, bersenang-senang, merasa segar setiap hari. Kemajuan pesat dalam pembentukan Pulau Terapung sedang berlangsung sementara para Dragonian terus berkeliaran di dunia bawah untuk rumput spiritual dan batu spiritual. Namun, dunia bawah mengeluarkan lebih banyak berita mengejutkan selama 5 hari itu. Bakat luar biasa ditemukan di klan Suci Sangjing. Pakar bawaan berusia 15 tahun menjadi pemimpin klan termuda dari klan Xiao. Bakat seperti iblis sering muncul. 5 pakar bawaan berusia 30 tahun menekan 3 pasukan kelas 1 dan memperoleh rumput spiritual level 5. Penampilan lain dari talenta seperti iblis. 7 pakar bawaan yang berusia di bawah 30 tahun membunuh monster laut di Sky Mountain. Mereka menyelesaikan misi keempat dunia bawah dan mendapatkan 1000 batu spiritual. Putra Haijiao, Tuan Muda Pulau Ular Laut telah muncul di dunia bawah, mengincar kompetisi pahlawan muda luar biasa. Dengan bermunculannya bakat-bakat muda di dunia bawah, semua orang mencari nama di bagan pahlawan muda luar biasa. Catatan akhir. Sebuah kiasan yang mengacu pada melakukan apa yang diperlukan. Kompetisi pahlawan muda luar biasa 2 tahunan akan segera dimulai. Untuk semua murid muda, ini adalah acara besar. Mereka dapat bersaing untuk mendapatkan supremasi di antara para pemuda di dunia bawah, menantang ahli terkuat di generasi mereka dan bertujuan untuk mencapai puncak bagan pahlawan muda luar biasa. Mereka bisa menjadi juara terkuat di antara para pemuda. Bagi setiap murid muda, ini adalah mimpi dan bentuk motivasi. Pikiran untuk berdiri di atas seluruh generasi muda membuat semua orang bersemangat untuk berkompetisi. Kompetisi pahlawan muda luar biasa bukan hanya panggung bagi para murid muda. Pada saat yang sama, itu adalah panggung untuk sekte suci dan kekuatan yang kuat untuk menunjukkan kekuatan mereka. Kekuatan generasi muda juga mewakili masa depan sebuah kekuatan. Dibandingkan dengan sebelumnya, kompetisi pahlawan muda luar biasa saat ini menarik lebih banyak perhatian. Ada terlalu banyak orang jenius dan bakat seperti iblis yang menjamur. Di masa lalu, seseorang bisa berada di peringkat 5 besar saat mencapai alam bawaan. Namun, berita selama setahun terakhir semakin eksplosif dan mengesankan. Bahkan para ahli bawaan yang berpengalaman itu kehilangan kata-kata mengapa generasi muda saat ini menjadi begitu menakutkan. Beberapa saat yang lalu, Miracle Dr. Wang yang berusia 20 tahun dari River Town muncul entah dari mana. Dia membunuh 4 hingga 5 ahli bawaan dan secara luas dianggap sebagai yang terkuat di bagan pahlawan muda luar biasa. Seluruh dunia bawah terguncang dan banyak orang tercengang. Namun, keberadaan yang lebih mirip iblis muncul dari klan Xiao 4 hari lalu. Dia adalah bakat seperti iblis yang tak tertandingi yang dianggap banyak orang telah memulai kultivasinya ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Seorang ahli bawaan berusia 15 tahun dan pemimpin klan saat ini dari klan suci, klan Xiao.
Dia adalah pemimpin klan termuda dari klan suci dan yang pertama dalam sejarah. Ketika berita datang dari klan Xiao, semua orang di dunia bawah terkejut. Ini benar-benar menyegarkan kembali norma-norma yang telah diterima begitu saja oleh banyak orang. Pakar bawaan berusia 15 tahun. Betapa menakutkannya keberadaan dia. Ketika mereka berusia 15 tahun, seberapa kuatkah mereka seniman bela diri level 3 atau level 4? Munculnya satu demi satu keberadaan seperti iblis membuat banyak orang terdiam. Ketika semakin banyak ahli bawaan lahir muda muncul di dunia bawah, orang-orang menjadi tergila-gila karenanya. Dengan lebih dari 10 pakar bawaan berusia sekitar 30 tahun yang berpartisipasi dalam kompetisi pahlawan muda luar biasa, kompetisi akan menjadi sangat eksplosif dan kompetitif. Mereka yang belum mencapai half step to inbound bahkan tidak akan berhasil masuk ke grafik. Saudaraku, apakah kamu akan mengikuti kompetisi pahlawan muda luar biasa? Aku akan pergi dengan tuanku dan sekte besok. Di malam hari, Xiao Yu menelepon dan bertanya dengan penuh semangat ketika Wang Xian sedang makan malam bersama Guan Suking, Lan Qingyue dan Sun Lingxiu. "Iya, kami akan bergabung untuk pertunjukan besok," jawab Wang Xian sambil tersenyum. Seluruh dunia bawah adalah tentang kompetisi pemuda selama beberapa tahun terakhir dan dia telah bersiap untuk pergi dan melihatnya. Untuk menyaksikan kekuatan generasi ahli saat ini di dunia bawah. Selain itu, Wang Xian punya tugas lain. Itu tidak lain adalah mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan mendirikan sekte suci. Sebenarnya, Wang Xian telah mengatur dan menyelesaikan beberapa masalah. Misalnya, para naga. Dia ingin mengejutkan seluruh dunia bawah dengan pembentukan sekte suci, sekte naga. Kompetisi pahlawan muda luar biasa saat ini merupakan peluang besar. Pada saat itu, sekte naga akan didirikan dan dia akan mengundang semua sekte untuk berziarah kepadanya. Bibir Wang Xian membentuk senyuman. Kalau begitu mari kita bertemu di Huasan. Baiklah, saudara. Haha, pada saat itu, saya akan mengumumkan kemajuan sekte Duri dan Duri menjadi kekuatan kelas 1. Hehe, dengan tuanku dan aku di sekitar, sekte Duri dan Duri kita akan dikenal di seluruh dunia bawah. Xiao Yu berkata dengan puas. Baiklah, semua memuji pemimpin sekte besar Xiao Yu. Pemimpin sekte Xiao Yu akan tercatat dalam sejarah selamanya dan akan menguasai dunia. Wang Xian menggoda. Hehe, aku akan melindungimu di masa depan. Xiao Yu tertawa bangga. Setelah obrolan santai singkat, mereka menutup telepon. Dengan kekuatan Xiao Yu dan Penatua Fang saat ini, tidak ada yang akan menjadi tandingan mereka kecuali kamu juga berpartisipasi. Guan Suking berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Ya, tidak ada yang akan cocok untuk mereka. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Mempertimbangkan kekuatan Xiao Yu dan Elder Fang, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan Mo Qinglong jauh dari mereka sekarang. Setelah berubah menjadi Skeletal Dragons, mereka bahkan bisa bertarung setara dengan ahli dan Rilem. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang akan memiliki pandangan berbeda jika mereka mengumumkan kenaikan mereka ke sekte suci. Aku dulu yang terkuat dan sekarang aku yang terlemah. Guan Suking menggerutu tidak senang. Kamu menganggap dirimu lemah. Anda bisa melepaskan api yang luar biasa saat Anda mencapai alam bawaan. Bahkan seorang ahli Pinnacle Inbound akan kelelahan sampai mati melawanmu. Wang Xian bercanda. Beberapa hari yang lalu, Guan Suking akhirnya mencapai alam bawaan. Setelah mencapai alam bawaan, nyala api di dalam tubuhnya mengalami perubahan besar. Nyala api yang bisa dia lepaskan bahkan lebih menakutkan daripada api surgawi biru yang tenang. Apa yang paling mengerikan tentang dirinya adalah bahwa api di dalam dirinya tampaknya tidak terbatas. Ketika Sui Huang memintanya untuk meluncurkan serangan jarak jauh, Guan Suking melepaskan api selama 1 jam penuh tanpa merasa sedikit pun kelelahan atau kelelahan. Dengan api yang tak terbatas, serangan jarak jauh yang besar hanya akan menjadi tipuan baginya. Sui Huang tertegun untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, dia memberitahunya bahwa dia akan pergi ke luar negeri untuk memberinya skill serangan jarak jauh atribut api. Dengan kata lain, dia sedang mencari teknik menyerang para penyihir di Amerika. Pada titik ini, Guan Suking hanya bisa bertindak sebagai menara penyembur api. Aku masih sangat lemah dalam pertarungan jarak dekat. Terkekeh Guan Suking. Baiklah, ayo selesaikan makan malam kita dengan cepat dan pergi tidur. Kita masih memiliki perjalanan panjang besok. Wang Xian berkata dengan malu-malu. Lan Qingyue dan Guan Suking memutar mata ke arahnya sementara Sun Lingxiu memerah karena malu. Dengan pencapaian kultivasinya saat ini, dia bisa mendengar dengan jelas setiap gerakan di dalam villa. Baru-baru ini, dia telah mendengar semua jenis suara. Keesokan paginya, Wang Xian menuju ke Huasan bersama ketiga gadis itu. Huasan adalah tempat mistis dalam novel-novel Cina.
Itu paling terkenal dengan diskusi tentang pedang. Kompetisi pahlawan muda luar biasa akan diadakan di Huasan. Kompetisi tidak diadakan di kawasan indah Huasan. Sebaliknya, itu adalah wilayah yang terisolasi. Namun, kawasan itu belum dibuka. Karena liburan musim dingin baru saja berlalu dan itu adalah musim dingin, tidak banyak turis yang datang. Meskipun demikian, masih ada banyak orang di sekitar. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri yang menggunakan pedang panjang atau belati pendek. Mereka mengenakan seragam rapi dari berbagai sekte dan keluarga dan terlihat sangat mengesankan. Para sarjana Jiangnan tidak mungkin cocok. 1. Wang Xian mengenakan pakaian yang sangat rumit. Dia memiliki pedang Zanlu di samping pinggangnya dan kipas emas di tangannya. 3 wanita cantik berdiri di sampingnya dengan Mo Qinglong dan Mo Yuan mengikuti di belakang mereka. Dia mirip dengan pria kaya dan muda. Tutup. Kipas angin diperpanjang. Wang Xian terkekeh. Sayang, ayo cari akomodasi dulu. Bisakah kamu bertindak lebih sopan, ada hotel di depan. Mari kita pergi ke sana sebelum mendaki Huasan sebentar lagi. Lan Qingyue memutar matanya ke arahnya. Segera setelah itu, kelompok 6 menuju hotel di depan mereka. Ketika mereka memasuki hotel, Mo Qinglong dan Mo Yuan segera melangkah ke depan untuk memesan kamar. Wang Xian berdiri di belakang dengan kipas dan wanita cantik sebagai teman. Dia seperti pemuda kaya yang diilustrasikan dalam novel. Catatan akhir. 1 mengacu pada 4 cendekiawan terkenal dari Jiangnan dalam sejarah Tiongkok. Xiao Xian, jika aku memberimu sangkar burung sekarang, kamu akan terlihat seperti pemuda kaya yang berjalan sia-sia dalam novel. Setelah mereka keluar dari hotel, Guan Suking menggoda cara berpakaian Wang Xian. Benar-benar, Wang Xian terkekeh sambil mengipasi dirinya sendiri. Bam! Tiba-tiba, sesosok tubuh terlempar ke arahnya saat ini. Wang Xian bergerak cepat dan menghindarinya. Dia menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda di lantai. Pria muda itu memegang pedang saat dia memuntahkan seteguk darah. Haha, apa, Pangeran Jade Sword? Lihat dirimu sekarang. Apakah Anda cocok untuk menjadi yang ke-8 di bagan pahlawan muda luar biasa konyol? Ditambah dengan suara mencemooh, seorang pria muda mengintai saat dia memeriksa pria muda di lantai dengan dagu sedikit terangkat. Dia adalah Bei Wuying, calon penerus keluarga Bei di kota Yuan. Dia juga berhasil dalam tendangan utara, dan maju ke alam bawaan. Saya pikir dia baru saja maju ke alam bawaan. Kira dia akan mendapat tempat di bagan pahlawan muda luar biasa. Pangeran Jade Sword, ke-8 di peta, dengan mudah dikalahkan olehnya. Ada begitu banyak talenta tahun ini. Terakhir kali, penerus tendangan utara ini bahkan tidak bisa masuk ke tangga lagu. Sungguh mengejutkan melihatnya dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang di sekitar tersentak kaget. Itu adalah berita besar untuk peringkat ke-8 di chart untuk dikalahkan dengan mudah. Ahem, kamu mengalahkanku dengan selusin pukulan bahkan setelah kamu maju ke Inbound Realm. Beraninya kamu kurang ajar. Aku lebih muda darimu pada usia 5 tahun. Dalam beberapa tahun ke depan, saya 100% yakin bahwa saya akan naik ke alam bawaan. Sampai saat itu, tidak ada yang akan tahu hasilnya. Kata Pangeran Jade Sword, yang tergeletak di lantai. Setelah mendengar ejekan Bei Wuying, dia menyeka darah di sudut bibirnya dengan bangga. Nak, kamu masih belum yakin. Bei Wuying menggelapkan ekspresinya mendengar kata-kata Pangeran Jade Sword. Dia mengabaikan Pangeran Jade Sword dan bertanya. Huff, tentu saja tidak. Anda hanya memiliki beberapa tahun latihan lebih banyak dari saya. Mengapa saya harus diyakinkan? Dengan pantang menyerah, Pangeran Jade Sword memusatkan perhatiannya pada Bei Wuying. Apakah kamu tidak tahu ketika kamu yang lebih lemah, kamu harus menanggung kesulitan dengan sabar, kalau tidak, Anda akan mati jika Anda bertindak kurang ajar ketika Anda tidak bisa mengalahkan orang lain. Langsung, Bei Wuying bergerak saat dia menerjang Pangeran Jade Sword dengan kedua kakinya berubah menjadi bayangan. Pangeran Jade Sword kaget saat dia dengan cepat mengangkat pedangnya ke dadanya. Bam! Namun, ketika kekuatan mengerikan menyapu dadanya, wajahnya ngeri. Karena kamu bilang aku lemah, aku akan menunjukkan kekuatan tendangan umbra berputar. Niat membunuh memenuhi mata Bei Wuying saat bayangan terbentuk di kakinya. Seketika, mereka menyelimuti Pangeran Jade Sword. Bei Wuying keluar untuk membunuh. Oh tidak, pedang Pangeran Giok itu akan dibunuh. Pangeran Jade Sword itu juga tidak mau mengakui kekalahan. Dia tidak mau mengakui bahwa dia kalah. Jika Anda bukan tandingan orang lain, Anda seharusnya mengakuinya saja. Sekarang, dia sudah selesai. Bam, bam, bam. Ditambah dengan bisikan di sekitarnya, terdengar suara dentuman keras. Ah, jika kamu membunuhku, keluargaku tidak akan melepaskanmu. Huff, apakah menurutmu keluargamu adalah klan suci? Apakah keluarga Bei akan takut padamu?
Dengan wajah sedingin es, Bei Wuying tidak menghentikan tendangannya. Pangeran Jade Sword mengerang tanpa henti saat matanya dipenuhi rasa gentar. Pergi ke neraka. Pada saat ini, Bei Wuying memberikan suara rendah saat bayangan kakinya dengan cepat bergabung menjadi satu. Bayangan gelap tendangan menyapu ke arah Pangeran Jade Sword. Tidak, teriakan panik keluar dari mulutnya saat tubuh Pangeran Jade Sword terlempar jauh. Di udara, semua orang bisa melihat tubuhnya yang cacat. Mencari malapetakamu sendiri. Ada aura pembunuh di sekitar Bei Wuying saat dia mengalihkan tatapan dinginnya ke tubuh Pangeran Jade Sword. Dia sudah mati. Nomor 8 di bagan pahlawan muda luar biasa dibunuh oleh seseorang yang tidak memiliki peringkat. Dia terlalu kuat dengan mengumpulkan semua gambar virtual untuk sebuah serangan. Mungkinkah Bei Wuying menjadi kuda hitam dari bagan pahlawan muda luar biasa? Semua orang memandangnya dengan kagum. Kekuatannya sangat kuat sehingga dia bisa membunuh talenta peringkat ke-8 di chart dengan mudah. Ketika Bei Wuying menyadari kerumunan sedang mendiskusikannya dengan suara rendah, dia menunjukkan ekspresi angkuh. Kami memiliki banyak talenta tahun ini. Beraninya Half Step to Inbound Expert bermain pang. Benar-benar meminta kematiannya sendiri. Saat dia berbicara, dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya saat dia berjalan ke samping dengan tatapan bangga. Ratusan orang berkumpul di sekelilingnya, dan jalan menuju hotel diblokir. Kaulah yang menghalangi kami. Saat Bei Wuying sedang menuju ke arah mereka, Guan Suking tidak senang mendengar tegurannya. Bei Wuying mengangkat alisnya saat mendengar Guan Suking. Dia menoleh dengan sepasang mata yang mengerikan. Dia melihat sekeliling dan akhirnya berhenti ke arah Guan Suking. Biarkan aku memberitahumu ini. Hanya ada satu jalan di dunia bawah ini, jalan kemenangan. Pecundang tidak punya jalan keluar. Pergilah sekarang. Berteriak lagi. Beberapa pemuda yang keluar dari hotel dengan cepat menyingkir karena tidak berani membantah. Seperti yang dikatakan Bei Wuying, bicaralah dengan tinju. Itu benar. Setelah mendengar komentar Bei Wuying, Wang Xian mengangguk setuju. Hanya ada satu jalan di dunia bawah ini, jalan kemenangan. Kalau begitu, kamu bisa tersesat. Kata Wang Xian datar, mengambil kipas gading emasnya dan menunjuk ke arah Bei Wuying. Melihat Wang Xian berdiri di depannya, menunjuk ke arahnya dengan kipas di tangannya, hanya ada rasa dingin di mata Bei Wuying. Memintaku untuk tersesat sepertinya aku harus melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Semakin banyak orang yang menginginkan kematian. Wang Xian terkekeh mendengar kata-katanya. Dia mengintip ke mayat di samping, apa yang dia katakan itu benar. Kekuatanmu biasa saja, beraninya kamu mengudara ketika kamu baru saja menjadi bawaan. Siapa pemuda ini? Dia sangat muda. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak yakin dari keluarga atau sekte suci mana dia berasal. Tapi karena dia berani memprovokasi Bei Wuying, dia pasti ahli tingkat bawaan. Ini melawan Bei Wuying. Kualifikasi apa yang dimiliki pemuda ini? Mungkin dia hanya anak orang kaya. Dia bahkan memegang kipas lipat. Betapa centil. Yang mengejutkan mereka, orang-orang di sekitarnya mulai berkomentar tentang Wang Xian ketika mereka melihat Wang Xian memegang kipas gading emas. Karena kamu bilang kekuatanku biasa-biasa saja, datang dan rasakan. Kemarahan melonjak di mata Bei Wuying. Dia telah diejek oleh orang-orang bodoh berkali-kali. Sepertinya dia belum membangun reputasinya. Aku harus membunuh lebih banyak orang untuk membangun reputasi Bei Wuying sehingga semua orang bisa menghormatiku. Bei Wuying menyeringai saat dia menunjukkan ekspresi menyeramkan. Aku tidak peduli jika kamu berasal dari klan suci atau sekte suci. Tersesat saja dan berhenti menghalangi jalanku. Suara menghina datang dari Bei Wuying. Dia langsung mengangkat kaki kanannya dan menyapu ke arah kepala Wang Xian. Pemuda itu sudah selesai. Murid-murid muda akhir-akhir ini semakin sombong. Melihat Bei Wuying menyerang, seorang pria parubaya menggelengkan kepalanya perlahan. Bam! Namun, saat dia menyelesaikan kata-katanya, suara bentrok bergema. Semua orang terkejut dan dengan cepat melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Apa dia memblokirnya? Dia memblokirnya hanya dengan kipas. Dia bisa menghentikan serangan dari Bei Wuying. Apa kekuatan pemuda itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin pemuda itu juga ahli bawaan. Seruan datang dari kerumunan di sekitarnya saat mereka menatap kosong pada pemuda yang menghentikan tendangan kanan Bei Wuying dengan kipas emas. Sejak kapan ada pemuda di jalanan yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Melihat serangannya dihentikan oleh Wang Xian dan merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kakinya, Bei Wuying tercengang dan segera melompat mundur. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Sekarang kamu bisa mati. Bei Wuying melompat ke udara dan menendang ke arah kepala Wang Xian sekali lagi. Kakinya bergerak sangat cepat sehingga meninggalkan bayangan.
Hehe, Wang Xian mengangkat kipas gading emasnya dan mengetuk bayangan-bayangan ini. Setiap kali dia mengetuk, ekspresi Bei Wuying berubah sedikit lebih serius saat rasa takut merayapinya. Kotoran, merasa kakinya mati rasa, dia segera mundur. Desir, pada saat ini, Wang Xian membuka kipas gading emasnya. Saat dia melambaikan tangannya, cahaya keemasan keluar dari 18 bagian struktur logam. Apa? Bei Wuying terperangah. Melihat cahaya logam yang mendekatinya dengan cepat, dia menggertakkan giginya dan mengayunkan kaki kanannya dengan angin kencang. Kakak, aduh. Namun, suara tulang retak bergema. Bei Wuying meringis kesakitan dan jatuh ke tanah. Kedua kakinya berlumuran darah. Di beberapa daerah, lukanya sangat dalam bahkan tulangnya bisa terlihat. Bahkan ada retakan yang muncul di tulang. Bam! Bei Wuying jatuh dengan keras ke lantai. Dia melihat ketakutan ke arah kakinya dan tubuhnya menggigil. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Matanya membelalak dan dipenuhi rasa tidak percaya. Bocah muda yang muncul entah dari mana bisa dengan mudah mengalahkannya. Bagaimana ini mungkin? Banyak talenta muda dan menjanjikan yang muncul tahun ini. Untuk ahli bawaan awal menjadi begitu sombong, Anda pasti lelah hidup. Wang Xian memandang Bei Wuying, yang berada di tanah, dengan jijik dan mengembalikan kata-kata yang sama kepadanya. Waktu untuk pergi. Ayo mendaki gunung. Wang Xian berbalik dan membuka kipas di tangannya saat dia berbicara dengan Guan Suking, Lan Qingyue, dan kelompok itu. Setelah itu, kelompok itu pergi seolah-olah mereka memiliki jalanan. Ini. Bei Wuying dikalahkan dengan sangat mudah. Pria muda itu sangat kuat. Siapa pemuda itu? Miracle Dr. Wang dari River Town menggunakan pedang sementara pemuda itu menggunakan kipas angin. Saya tidak berpikir mereka adalah orang yang sama. Mungkinkah dia jenius seperti iblis dari klan Xiao? Dia bukan jenius seperti iblis dari klan Xiao. Jenius seperti iblis dari klan Xiao juga menggunakan pedang. Selain itu, semua orang dari klan Xiao mempraktikkan atribut api. Pakar bawaan-bawaan lainnya ada terlalu banyak ahli bawaan sejak lahir yang baru-baru ini muncul di dunia bawah. Bakat peringkat 8 dalam kompetisi pahlawan muda luar biasa telah dengan mudah dikalahkan. Dan sekarang, orang yang mengalahkannya dengan mudah dihancurkan oleh pemuda lain. Kompetisi pahlawan muda luar biasa tahun ini benar-benar menakutkan. Melihat kelompok itu menghilang dari pandangan mereka, kerumunan itu masih tercengang. Selain beberapa orang di Provinsi Selatan, tidak banyak orang di dunia bawah yang tahu seperti apa rupa Wang Xian. Oleh karena itu, mereka tidak berhasil membuat hubungan antara pemuda yang menggunakan kipas angin dan Miracle Dr. Wang dari River Town. Selain itu, banyak talenta seperti iblis telah muncul di dunia bawah baru-baru ini. Dalam perspektif mereka, Wang Xian hanyalah satu lagi. Kompetisi pahlawan muda luar biasa tahun ini memang akan lebih seru dan luar biasa dari sebelumnya. Wang Xian mendengar komentar orang banyak dan tidak bisa menahan senyum. Ini karena para naga akan memberikan kejutan kepada semua peserta terakhir. Xiao Xian, ayo pergi ke puncak gunung. Matahari terbenam dan kita bisa melihat sekilas matahari terbenam. Lan Qingyue dan gadis-gadis itu menyerbu Wang Xian saat mereka menuju puncak Huasan. Tidak banyak turis di berbagai tempat indah di Huasan. Gadis-gadis itu menuju ke puncak tertinggi dengan antusias. Ketika mereka tiba di puncak gunung, matahari sedang terbenam. Matahari sore menyinari seluruh Huasan, menciptakan pemandangan menakjubkan di depan mata mereka. Coba lihat di sana. Itulah jembatan abadi Zhongfang. 1. Tiba-tiba, Guan Suking menunjuk ke suatu arah saat dia berseru dengan keras. Di tebing selatan Sanxing Hall di Huasan, samar-samar orang bisa melihat jembatan seperti pelangi. Bayangan orang tumpang tindih di jembatan seolah-olah ada kumpulan makhluk abadi. Jembatan abadi Zhongfang. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengingat sebuah puisi. Seni surga yang luar biasa, seolah-olah berjalan di belakang pelangi. Tinggi ke langit burung dan turun ke tanah ibu kota. Orang berbondong-bondong ke istana mewah sementara Dewa Zijing memainkan seruling di bawah bulan. Saat keheningan mengisi malam dengan kesepian, hanya angin sepoi-sepoi yang terdengar. Ini adalah deskripsi jembatan abadi Zhongfang di Huasan. Zhongfang Immortal Bridge adalah tempat pemandangan Huasan yang agak mistis. Pada waktu yang berbeda, orang akan melihat ilusi berbeda dari jembatan abadi Zhongfang. Mengapa rasanya ada ruang di tempat itu? Wang Xian mengerutkan kening dan menyipitkan matanya ke jembatan abadi Zhongfang. Perasaannya memberitahunya bahwa sepertinya ada dunia spasial material di tempat itu. Saat matahari terbenam sepenuhnya, ilusi jembatan abadi Zhongfang berangsur-angsur menghilang. Antusiasme para gadis juga menurun. Ayo kita kembali. Saya lapar. Guan Suking mengusap perutnya dan berkata sambil menyeringai. Baiklah,
Ayo kembali. Wang Xian mengesampingkan pertanyaannya saat dia menuruni gunung bersama kelompok itu. Namun, apa yang terjadi di arena kompetisi Huasan hari ini telah menyebabkan keributan besar di dunia bawah. Bei Wuying, yang berlatih Northern Kick membunuh Pangeran Jade Sword dengan mudah. Saat berikutnya, seorang pemuda dengan kipas emas dengan mudah melumpuhkan kaki Bei Wuying. Suara surgawi berlama-lama. Bakat peringkat kelima mengakui kekalahan dari peri dari Sekte Suara Surgawi. Biksu Bunga memusnahkan kekuatan kelas 1 secara instan dengan manik-manik Budanya. Seorang pemuda misterius diangkat oleh 4 ahli setengah langkah ke ahli bawaan di atas kereta menuju Huasan. Kedatangan klan suci, klan Xiao. Pakar bawaan termuda dalam sejarah menunjukkan dirinya sendiri. Berbagai informasi menyebar dari Huasan saat orang-orang di dunia bawah berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Para ahli yang dikenal publik karena mereka bertarung hari ini cukup mengejutkan semua orang, dan menambah warna kompetisi pahlawan muda luar biasa tahun ini. Pemuda misterius dengan kipas emas, orang suci yang menyerupai peri dari Sekte Suara Surgawi, biksu bunga yang menakutkan, pemuda misterius di kereta dan ahli bawaan termuda dalam sejarah. Dan Tuan Muda Pulau Ular Laut yang telah mengumumkan dia akan datang tetapi tidak menunjukkan dirinya. Jumlah ahli muda yang menakutkan kini telah mencapai 6. Ini setelah pengecualian dari ahli bawaan yang kalah, Bei Wuying. Adapun jumlah pasti talenta tertinggi yang belum ditemukan, tidak ada yang benar-benar tahu. Meskipun demikian, seluruh dunia bawah sudah bisa menduga bahwa kontes kompetisi pahlawan muda luar biasa tahun ini akan sangat intens dan brutal. Ini akan menjadi festival sekali dalam 1 dekade. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi juara generasi muda. Catatan akhir, 1 jembatan abadi Zhongfang adalah jembatan ilusi di dekat Huasan di Tiongkok. Ini bukan jembatan sungguhan tapi jembatan yang muncul ketika kondisi iklim tertentu terpenuhi. Apakah Xiao Yu dan yang lainnya sudah tiba? Keesokan paginya, Wang Xian bertanya pada Guan Suking, yang sedang berbicara dengan Xiao Yu di telepon. Iya, mereka baru saja sampai di hotel, dan mereka sedang sarapan bersama anggota Sekte Onak dan Duri. Kita akan bertemu di pintu masuk kompetisi pahlawan muda luar biasa. Kompetisi akhirnya dimulai hari ini. Saya tidak sabar menunggu. Wang Xian terkekeh saat melihat restoran di hotel. Sebagian besar seniman bela diri adalah yang lebih muda sementara generasi yang lebih tua ikut serta. Kompetisi pahlawan muda luar biasa bukanlah permainan anak-anak, dan cedera atau terbunuh dalam kompetisi adalah hal yang normal. Kompetisi tahun ini sangat gila. Saya pikir saya bisa masuk ke 20 besar karena saya adalah seniman bela diri level 9. Sekarang, tidak ada kesempatan sama sekali. Untuk masuk ke 20 besar, Anda harus setidaknya setengah langkah ke Inbon, atau setengah langkah kelas tertinggi ke Inbon. Tebak siapa yang baru saja aku lihat Sein Qi dan Sein Wen dari Sekte Suci, Sekte Kegelapan. Astaga, jumlah talenta muda di Inbon Levels hampir mencapai 10. Berdasarkan pengalaman masa lalu, akan ada banyak murid hebat dari klan Suci dan Sekte Suci. Hanya Sekte Suara Surgawi, klan Xiao, dan Sekte Kegelapan yang muncul sekarang. Saya pikir akan ada 3-4 pasukan kelas Sein yang muncul. Selain itu, pasukan kelas Sein pasti akan mengirim saintes dan Sein mereka ke kompetisi pahlawan muda luar biasa tahun ini. Terlepas dari pasukan kelas Sein itu, para murid dari pasukan kelas 1 juga tidak akan lemah. Mereka setidaknya setengah langkah menuju Pinnacle Inbon. Karakter utama untuk bagan ini tahun ini adalah para murid yang seperti iblis dan para orang suci dan orang suci dari pasukan kelas Sein. Sisanya hanya bisa duduk dan menonton pertunjukan. Tahun ini, kami hanya bisa duduk dan menonton. Gali, kita harus segera sampai di sana. Saat ini, beberapa pemuda berjalan mendekat dan meletakkan pedang mereka di atas meja sambil bertukar percakapan dengan tatapan cemberut. Murid dari sekte tidak penting seperti mereka tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan orang suci dan orang suci. Ayo pergi, kata Wang Xian kepada Guan Suking dan yang lainnya setelah melihat para pemuda itu. Xiao Xian, apakah kamu akan berpartisipasi kali ini? Tanya Lan Qingyue pada Wang Xian. Wang Xian telah pulih, tetapi bahkan dia tidak yakin seberapa kuat dia sekarang. Tidak, Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menuju ke Huasan. Mereka tiba di pintu masuk tempat diadakannya kompetisi pahlawan muda luar biasa. Kita akan menunggu di sini sebentar. Xiao Yu akan segera datang, kata Guan Suking saat mereka tiba di tangga batu di samping. Itu penuh sesak dengan semua seniman bela diri dari seluruh negeri. Mereka semua bersemangat saat mereka berbaris masuk. Beberapa prajurit berdiri di pintu masuk, mengamati para prajurit muda yang masuk. Itu dia, biksu yang sangat mengerikan itu. Dia tidak memiliki kebajikan seorang beku. Kemarin, pasukan kelas 1 memprovokasi dia, dan dia langsung memusnahkan mereka. Pemimpin sekte,
yang merupakan pakar bawaan, terbunuh. Biksu ini memiliki kekuatan untuk dinobatkan sebagai juara di kalangan generasi muda. Lingkungan pecah dengan seruan ketika semua orang menoleh untuk melihat biksu berjubah itu. Wang Xian memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Seorang biksu berpenampilan cantik dengan kasayanya. Dia tidak memiliki bekas luka bakar, melainkan pola yang tampak aneh di kepalanya. Alih-alih ketenangan, dia lebih menunjukkan getaran jahat. Biarawan itu melengkungkan bibirnya saat dia masuk dengan senyum jahat namun menawan. Mereka di sini, tandu itu. Saat ini, sebuah sedan antik diangkut oleh 4 pemuda. Tidak ada yang bisa melihat profil orang di dalam sedan itu. Haha, apakah itu bayi di sedan? Saat itu, suara kasar dan jantan terdengar dari belakang. 4 pemuda mengikuti sedan itu. Mereka menggoda dengan keras dengan bibir mereka yang aneh saat mereka melihat ke atas. Yang di depan sedang menunggang singa yang bulunya tebal. Matanya yang mengesankan menatap sekeliling dengan getaran raja singa yang tidak bisa didekati. 3 pemuda lainnya mengendarai macan tutul dengan 2 burung emas berdiri di salah satu bahu mereka. Mereka adalah murid dari Imperial Beast Sect, Secret Sect. Itu pasti Roaring Lion, yang merupakan inbound spiritual beast. Menakutkan. Sungguh mengejutkan melihat sekte binatang kekaisaran tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak mengirim murid ke sana. Sebuah sedan dibawa oleh 4,5 langkah ke inbounds dan para murid dari sekte suci mengendarai inbound spiritual beast. Ini semakin menakutkan. Kerumunan memandang dengan kaget. Keempat pemuda yang membawa tandu itu berhenti sejenak dan masuk ke dalam tanpa banyak gangguan. Para pemuda dari Imperial Beast Sect tidak mengatakan apa-apa saat mereka menunggangi inbound spiritual beast yang kuat di dalam. The Scientist of Heavenly Sound Sect ada di sini. Dia cantik. Dia benar-benar hidup sesuai dengan nama Scientist of Heavenly Sound Sect. Tidak hanya Scientist of Heavenly Sound Secte yang cantik, tapi suaranya juga memabukkan. Saya harap dia bisa dinobatkan sebagai juara. Saat itu, murid-murid sekte suara surgawi dengan alat musik mereka di belakang berjalan masuk. Kerumunan melihat mereka dengan obsesi. Dia maju ke inbound realm dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya dia diberi banyak sumber daya setelah dia dipromosikan menjadi saintes. Setelah melihat Tang Yingxuan yang populer membawa sitar Hao Zong di belakangnya, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Seolah merasakan tatapannya, Tang Yingxuan mengintip ke arahnya. Setelah melihat Wang Xian, dia sedikit membeku sebelum dia tersenyum. Wah, The Scientist tersenyum padaku. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Seorang pria muda di samping sangat gembira. Cantik. Guan Suking dan Lan Qingyue berdiri di kiri dan kanannya dengan tatapan maut padanya. Oh, singa mengaum itu benar-benar sombong. Tanpa mengubah ekspresinya, Wang Xian melanjutkan. Kamu memang memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Klan Qiao, klan suci ada di sini. Lihat, ini bawaan lain. Brengsek, ada lebih dari 10 pakar bawaan muda. Apakah 5 naga iblis luar biasa ada di sini? Jika mereka ada di sini, mereka akan menambah jumlah pakar bawaan muda. Jika 5 naga iblis luar biasa dan naga 7 bintang ada di sini, itu akan sangat menarik. Mereka hanya akan menambahkan hingga 12 pakar bawaan lainnya. Aku ingin tahu dari mana mereka berasal. Mereka terlalu imba. Saya mendengar mereka semua sangat kuat. Semua orang di sekitar mengomentari komentar mereka. Mereka ada di sini, murid keluarga Hua, Sekte Saint Medis. Eksistensi bawaan lainnya. Pemimpin klan Xiao saat ini, Xiao Ran, juga ada di sini. Astaga, apakah dia remaja paling berbakat saat ini? Dia masih sangat muda. Xiao Ran, pemimpin klan dari klan Xiao, Tang Yingxuan, orang suci dari Sekte Suara Surgawi, Hua Mingxian dari Sekte Saint Medis, Ximing dari Sekte Binatang Kekaisaran, Qiao Fuzi dari klan Qiao dan Sein Qi dan Sein Wen dari Sekte Kegelapan. Murid paling menonjol saat ini dari 6 pasukan kelas Sein. Selain itu, ada biksu bunga, orang misterius di dalam sedan, pemuda dengan kipas emas, dan Hailong, tuan muda. Itu akan membuat 10 dari mereka. Jika mereka menjumlahkan talenta tertinggi dari tahun lalu dan yang masih tersembunyi, akan ada lebih dari selusin pakar bawaan. Mempertimbangkan orang-orang baru yang muncul di dunia bawah akhir-akhir ini seperti 5 naga iblis yang luar biasa dan naga 7 bintang, itu menghasilkan lebih dari sejumlah talenta tertinggi bawaan yang berjuang untuk kejuaraan. Saudara laki-laki, sementara Wang Xian menyaksikan para orang suci dan orang suci dari berbagai kekuatan kuat berjalan masuk, dia mendengar Xiao Yu memanggilnya dari sisinya. Ayo masuk juga, Wang Xian berkata kepada Guan Suking dan para gadis sebelum berjalan menuju tempat Xiao Yu berada. Xiao Yu mengikuti kerumunan dari Sekte Onak dan Duri dan melambai ke arah Wang Xian dan gadis-gadis itu.
Ayo pergi. Ini tentang waktu. Wang Xian mengamati Xiao Yu dan Penatua Fang dari atas ke bawah. Keduanya mengenakan pakaian hitam seragam yang menyerupai baju besi yang dipangkas. Mereka juga masing-masing memiliki pedang panjang hitam di tangan mereka. Armor ketat dengan sempurna menelusuri sosok mereka. Terutama bagi Penatua Fang yang memiliki sosok yang hebat. Armor hitam membuatnya menyerupai Dewi Kegelapan. Aura menawan yang gelap terpancar secara alami darinya. Lekuk tubuhnya adalah apa yang diinginkan setiap pria. Pakaiannya cukup bagus. Wang Xian melirik beberapa kali lagi sebelum memuji Xiao Yu. Hehe, tidakkah menurutmu aku terlihat seperti pahlawan wanita sekarang? Xiao Yu mengayunkan pedang tulang di tangannya sambil bercanda. Karena warnanya hitam, kamu lebih mirip Dong Fang Bubai. 1. Hehe, lihat saja bagaimana saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini dan meraih posisi nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa. Xiao Yu berkata dengan bangga. Ayo pergi. Wang Xian terkekeh sebelum masuk. Pakaian seperti baju besi terbentuk dari struktur kerangka mereka yang diperpanjang. Dengan baju besi mereka sendiri, siapapun di bawah setengah langkah ke Dan Rilem tidak akan bisa melukai mereka sama sekali. Bukankah pria dengan kipas emas itu adalah pria muda misterius sebelumnya? Pada titik ini, seorang pemuda di dekat Wang Xian menatapnya dan bertanya. Kerumunan melihat ke atas dan mulai mengamati Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Ini remaja penggemar emas ini sepertinya adalah Miracle Dr. Wang dari River Town. Yang di sampingnya adalah Scientist of the Thistles and Thorns Sekte, Wang Yu. Dia juga saudara perempuan dari Miracle Dr. Wang. Itu harus. Dia pasti Miracle Dr. Wang dari River Town. Lihat saja pedang panjang di pinggangnya. Remaja penggemar emas misterius itu adalah Miracle Dr. Wang. Tidak mengherankan jika sekarang dia bisa mengalahkan Bei Wuying yang baru saja mencapai alam bawaan. Dia adalah Dokter Ajaib Wang, orang nomor 1 di daftar pahlawan muda luar biasa. Mewah dan menakjubkan. Jika bukan karena Xiaoran dari klan Xiao, Dokter Ajaib Wang akan menjadi ahli bawaan termuda. Kali ini, perhatian semua orang tertuju pada Wang Xian. Saudaraku, dengan kipas terlipat dan kemeja naga dewa 5 warna, kamu terlihat sangat genit. Xiao Yu menggodanya. Apa yang Anda tahu tentang hal itu? Wang Xian terkekeh. Pakaian kasual putihnya memiliki cetakan naga dewa 5 warna. Di area dada, ada bordir kata-kata Sekte Naga. Mo Qinglong membuatnya sesuai pesanan. Gemuruh. Apa-apa itu? Binatang spiritual bawaan. Ya Tuhan, mereka menggunakan 2 hewan spiritual bawaan untuk menarik kereta. Pada saat ini, kelompok itu mendengar keributan dari belakang mereka. Setelah itu, seruan orang banyak bisa terdengar. Wang Xian dan rombongan menoleh dan terkejut melihat kereta bergerak cepat ke arah mereka. 2 kuda laut emas dengan aura menakutkan sedang menarik kereta. Kedua kuda laut emas itu berukuran lebih dari 2 meter dan tidak memiliki kaki. Di bawah kuda laut emas, ada bola air laut berwarna biru. Air laut menarik tubuh mereka saat mereka bergerak maju dengan cepat. 2 tali diikat ke punggung mereka dan dihubungkan ke kereta. Seorang pria muda duduk di atasnya dengan tirai emas yang indah di depannya untuk menghalangi debu dan sinar matahari. Di belakang gerbong, 2 pria parubaya mengikuti dari dekat. Mereka memiliki getaran yang menakutkan di sekitar mereka. Itu Tuan Muda Pulau Ular Laut. Dia satu-satunya putra, Hai Long, dari penguasa Pulau Ular Laut yang secara luas dianggap sebagai yang terkuat kedua di negara ini. Pintu masuk Tuan Muda Pulau Ular Laut terlalu boros. 2 binatang spiritual bawaan untuk menarik keretanya dan 2 ahli bawaan lainnya mengikuti di belakang. Bahkan Saint dan Saintes dari klan suci dan sekte suci tidak bisa memberikan lilin padanya. Dia satu-satunya putra dari orang terkuat kedua di dunia bawah. Sumber daya yang dinikmati bahkan lebih dari para orang suci dari sekte suci. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba Miracle Dr. Wang dari River Town, tempat nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa akan tetap menjadi milik Tuan Muda ini. Kerumunan sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Saat mata mereka tertuju pada Tuan Muda Pulau Ular Laut, mereka menoleh ke samping Wang Xian dan membuat perbandingan. Apa yang kalian pikirkan antara Tuan Muda Pulau Ular Laut dan Dokter Ajaib Wang, siapa yang lebih kuat? Tebakanku adalah Tuan Muda Pulau Ular Laut. Lagi pula, dia adalah putra satu-satunya dari orang terkuat kedua di dunia bawah. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Miracle Dr. Wang. Lihat saja susunan pemain ini. Ini bahkan bukan perbandingan yang adil. Meskipun Miracle Dr. Wang dari River Town sangat kuat, ada terlalu banyak talenta tertinggi tahun ini. Saya menduga bahwa Miracle Dr. Wang dari River Town paling banyak akan masuk ke 5 besar. Itu juga tebakanku. Aku akan bertaruh pada Tuan Muda Pulau Ular Laut untuk merebut kejuaraan sebentar lagi. Masyarakat sekitar sangat antusias dengan acara tersebut. Tampilan yang sangat mencolok.
Xiao Yu memandang ke arah Tuan Muda Pulau Ular Laut dan berseru kaget. Ayo pergi. Wang Xian terkekeh sebelum masuk. Di belakang mereka, Tuan Muda Pulau Ular Laut mengikuti dan memasuki area tersebut. Semakin banyak orang yang masuk. Ketika mereka yang berada di sini untuk pertunjukan melihat waktu, mereka juga menuju ke arah yang sama. Semakin banyak orang berkumpul di pintu masuk. Saat ini, 5 pemuda berjalan maju tanpa ekspresi. Segera, 7 pemuda lainnya masuk. Pada akhirnya, selain beberapa orang acak yang memasuki tempat itu, kelompok lain yang terdiri dari 30 pemuda juga masuk. Wow, area yang sangat luas. Saat Wang Xian dan rombongan masuk, Xiao Yu langsung berseru kaget. Ada lapangan yang sangat luas dengan monumen batu setinggi 20 meter di tengahnya. Itulah tebing bernama, 20 talenta tertinggi akan mendapatkan hak untuk meninggalkan nama mereka berdasarkan peringkat. Di sekelilingnya, ada beberapa arena yang ditinggikan yang digunakan untuk pertempuran. Di kedua sisi, ada 4 konter layanan yang sangat besar. Persaingan talenta tertinggi akan selalu menarik anggota terkuat dari generasi muda untuk berpartisipasi. Alasan pertama seseorang bisa menjadi terkenal dan yang kedua adalah imbalannya. Penyelenggara kompetisi ini juga akan menerima taruhan untuk kompetisi tersebut. Setiap orang akan dapat memasang taruhan mereka. Penyelenggara akan memberikan semua batu spiritual, rumput spiritual, dan barang-barang lainnya yang diperoleh dalam acara tersebut kepada talenta tertinggi. Selain itu, jika sang penantang kalah dalam kompetisi pahlawan muda luar biasa, dia harus membayar harga. Harganya bisa berupa senjata yang digunakan atau barang lainnya. Seseorang bahkan bisa mendapatkan senjata spiritual bawaan di sini. Selain itu, jika salah satu pihak mati, semua milik pihak yang kalah akan diserahkan kepada pihak yang menang. Karena aturan ini, pertempuran di bagan pahlawan muda luar biasa jauh lebih brutal. Namun, ini adalah dunia bawah. Konflik tidak akan pernah kurang. Jika seseorang memiliki kekuatan pertempuran yang biasa-biasa saja, dia tidak akan menjadi talenta tertinggi bahkan jika dia memiliki bakat yang luar biasa. Haruskah kita pergi memasang taruhan kita? Xiao Yu melihat sekelilingnya dan melihat sejumlah besar orang berkumpul di depan konter layanan. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian tersenyum dan berjalan menuju arah. Ketika mereka baru saja memasuki tempat itu, sekelompok pemuda telah memperhatikan kelompok mereka. Lebih tepatnya, mereka telah memperhatikan Wang Xian. Judul nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa masih menjadi miliknya. Catatan akhir, Dongfang Bubai adalah karakter dalam salah satu dari 4 novel klasik Tiongkok. Tuan muda, itu Dokter Ajaib Wang dari River Town. Apakah Paman Bian sudah menemukan pembunuhnya? Belum, tapi kemungkinan itu adalah perbuatan miracle Dr. Wang cukup tinggi. Master Sekte Bian telah bersiap untuk menyerang. Ah, benarkah? Informasi yang diterima Master Sekte Bian adalah bahwa Tuan Muda Bian kehilangan kontak sejak dia mencapai Sangjing. Saat itu, Dokter Ajaib Wang juga ada di Sangjing. Kakak Kuan adalah teman bermainku sejak kami masih muda. Beraninya seseorang membunuhnya. Pembunuhnya pantas mati. Kembali ke tengah lapangan berdiri 3 orang dari Medical Saint Sect. Di antaranya, pemuda, Hua Mingshan, di tengah menatap ke arah Wang Xian. Kilatan sinar dingin berkedip di matanya. Dokter Ajaib Wang memiliki bakat yang mendominasi, dan seni memurnikan pil elirnya lebih baik daripada Tuan Muda Bian. Seorang lelaki tua di samping berbisik kepada Hua Mingshan. Karena dia bisa membunuh Brother Kuan, yang dilindungi oleh Poison Duo, kurasa dia tidak sesederhana itu. Dia pasti memiliki kekuatan di dekat Pinnacle Inbound. Hua Mingshan menyipitkan matanya sedikit bersamaan saat niat membunuh muncul di matanya saat dia menatap belati ke arah Wang Xian. Dengan senjata spiritual bawaan yang dimilikinya, tidak ada pakar bawaan rata-rata yang cocok dengannya, kata lelaki tua itu perlahan saat dia melihat pedang Zanlu di pinggang Wang Xian. Keluarga Bian dari Sekte Saint Medis lebih baik dalam memurnikan obat-obatan sementara keluarga Hua lebih mahir dalam pertempuran. Saya akan mengurus Dokter Ajaib Wang ini, sehingga saudara Kuan juga bisa beristirahat dengan tenang. Hua Mingshan berkata dengan lambat. Tuan muda, haruskah kami memberitahu Sekte Tuan Bian, tanya lelaki tua itu dengan cemberut. Tidak, mari kita temui orang ini dulu. Hua Mingshan sedikit mengangkat dagunya. Keluarga Bian dan keluarga Hua dari Sekte Saint Medis memiliki kekuatan yang berbeda. Keluarga Bian lebih baik dalam memurnikan obat-obatan sementara keluarga Hua lebih ahli dalam pertempuran. Murid mereka yang paling menonjol dari Sekte Saint Medis adalah Bian Yao Kuan dan Hua Mingshan. Di Medical Saint Sect, mudah untuk merawat pakar bawaan dengan pil eliksir. Bagan pahlawan muda luar biasa bukanlah fokus dari Sekte Saint Medis. Karena itu, mereka hanya akan mengirim seorang murid ke sini untuk menunjukkan kehebatan mereka setiap beberapa tahun.
Seorang murid dari Medical Science Sect telah hadir tahun lalu. Hua Mingshan belum bersiap untuk datang tahun ini. Tetapi dia berubah pikiran ketika mengetahui bahwa Wang Xian hadir. Sejak muda, Hua Mingshan telah meminum semua jenis pil obat mujarab yang berharga, dan dia telah maju ke Inbon beberapa tahun yang lalu. Selain itu, kultivasi keluarga Hua dikaitkan dengan kayu. Dengan rumput spiritual khusus sebagai suplemen, kekuatan tempur mereka akan sangat mendominasi. Semua pasukan kelas Sein memiliki keunggulan kuat mereka sendiri. Tuan muda, itu adalah dokter ajaib Wang dari River Town. Dua inbound spiritual beast yang kuat tergeletak di sisi lain lapangan sementara Tuan muda Hailong membuka tabir dan melihat sekeliling dengan sedikit kendur. Tidak ada pasukan yang berani mendekati tempat ini. Mereka semua berdiri jauh dan memandang dengan kagum. Bahkan orang-orang dari Sekte Suci atau Klan Suci tidak berani mendekati mereka. Sebagai satu-satunya putra dari orang paling tangguh kedua di dunia bawah, statusnya bahkan lebih tinggi dari Sein. Selain itu, penguasa Haijiao adalah legenda di masa hidupnya sendiri. Bahkan Sekte Suci harus berhati-hati terhadapnya. Oh Hailong menoleh dengan senyum tipis di wajahnya. Kompetisi tahun ini jauh lebih menarik dari sebelumnya. Begitu banyak orang di sini, yang membuat game ini semakin seru. Sein Qi dan Sein Wen dari Sekte Kegelapan berdiri di samping Sun Longxuan, bercakap-cakap saat mereka mengarahkan perhatian mereka ke arah Wang Xian. Beberapa murid dari klan suci juga melihat dengan rasa ingin tahu. Xiao Ran berdiri di tengah di antara orang-orang klan Xiao. Dia berseri-seri saat melihat tuannya dengan rasa bangga muncul di wajahnya. Jika tuanku berpartisipasi dalam peringkat ini, tidak ada yang akan menjadi tandingannya. Hehe, dia akan menjadi pengganggu jika dia melakukannya. Beberapa tetua di sekitarnya langsung menyanjungnya. Tapi apa yang mereka katakan juga dari lubuk hati mereka. Bahkan Lao Zu juga berkomentar tentang kehebatan yang mendominasi dari Miracle Dr. Wang karena melatih pakar bawaan berusia 15 tahun. Secara alami, dia berada di alam yang sama dengan Lao Zu. Untuk seorang ahli untuk menghadiri kompetisi pahlawan muda luar biasa, itu akan menjadi pelecehan. Kali ini, aku akan berusaha untuk mendapatkan peringkat yang bagus sehingga aku tidak akan mempermalukan tuanku. Xiao Ran terkekeh saat penampilan mudanya dipenuhi dengan semangat juang. Semua mata para tetua di keluarga Xiao dipenuhi dengan kekaguman dan kesan saat mereka melihat pemimpin klan muda itu. Dokter ajaib Wang dari River Town. Tepat ketika Wang Xian dan Xiao Yu sedang berdiri di meja depan, memeriksa peluang untuk semua talenta tertinggi, mereka mendengar suara dingin. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia berputar. Pakaian akrab dengan sein besar di atasnya menunjukkan perbedaan tingkat kekuatan mereka. Sekte Sein Medis. Wang Xian menatap pemuda yang sedang menatapnya. Dia mengalihkan pandangannya ke samping, dan ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki paruh baya juga. Ada apa? Tidak banyak. Aku hanya ingin bertemu denganmu dan bertanya tentang sesuatu. Hua Mingshan menyipitkan matanya sedikit. Pernahkah kamu melihat kakakku Bian Yao Kuan? Hak kakakmu hilang, dan kamu mencarinya di sisiku. Wang Xian menatap Hua Mingshan dengan tatapan mengejek. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke arah mereka. Kamu tahu apa yang aku katakan, bukan? Hua Mingshan memelototi Wang Xian dengan tatapan dingin. Di tangannya, dia memegang ranting zamrud yang terlihat seperti perhiasan. Apa yang sedang terjadi mengapa Hua Mingshan dari Medical Science Sect mencari Miracle Dr. Wang apakah mereka akan bertanding? Pertandingan bahkan belum dimulai. Apakah mereka memiliki beberapa konflik? Melalui percakapan mereka, sepertinya murid lain dari Sekte Sein Medis terlibat. Kerumunan di meja depan terkejut ketika mereka mendengar percakapan mereka. Umumnya, pertarungan antara Sein dan talenta tertinggi terjadi di arena. Mengapa Hua Mingshan mencari dokter ajaib Wang? Saya telah melihat 3 orang dari Medical Science Sect. Seorang pria muda yang lelah hidup dan 2 pria tua lainnya. Saya tidak yakin apakah Anda mengacu pada orang itu. Wang Xian sedikit melengkungkan bibirnya saat dia menjawab Hua Mingshan dengan jelas. Bosan hidup Hua Mingshan perlahan memutar dahan di tangannya dengan niat membunuh berkilat di matanya. Sepertinya kematian Bian Yao Kuan dari Medical Science Sect benar-benar ada hubungannya denganmu. Haha, Wang Xian terkekeh. Jika kamu berbicara tentang orang yang lelah hidup, katakan saja. Lagi pula itu bukan masalah besar. Dia meninggal. Dia berseri-seri saat dia meludahkan kata-kata dengan wajah santai. Hua Mingshan tercengang, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Rupanya, mereka lengah saat Wang Xian mengumumkan kematian dengan begitu mudahnya. Hua Mingshan dari Sekte Sein Medis dengan jelas menanyai dokter ajaib Wang dari River Town tentang apakah dia telah membunuh murid lain. Tanpa bukti yang jelas, tidak ada yang berani menyinggung Sekte Suci dalam keadaan ini. Namun,
Dokter ajaib Wang langsung mengakuinya dengan mengatakan bahwa orang tersebut sudah meninggal. Dengan kata lain, jelas bahwa dia telah membunuh orang itu. Ini, semua orang menganggapnya tidak dapat dipercaya. Mereka semua merasa bahwa dokter ajaib Wang ini agak terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Apakah Anda ingin saya mengirimkan jenazahnya kepada Anda? Wang Xian memberinya tatapan menghina. Bian Yaokuan dari Medical Science Sect berusaha menyergapku sebelumnya. Wajar jika aku mengirimnya ke neraka. Bian Yaokuan dari Medical Science Sect berusaha menyergapku sebelumnya. Wajar jika aku mengirimnya ke neraka. Suara Wang Xian bergema di kerumunan. Dia benar-benar santai dalam nada ketika dia mengatakannya. Namun, banyak orang merasa jantung mereka berdetak kencang karena apa yang dia katakan karena mereka jelas tercengang. Dokter ajaib Wang mengaku membunuh murid dari Sekte Medis Sein. Apakah ini kepercayaan diri atau kesombongan? Tidak peduli apa, dia terlalu keren. Dia membunuh murid dari Medical Science Sect hanya karena dia mencoba menyergapnya. Terlebih lagi, dia mengakuinya tanpa rasa takut. Kerumunan di sekitarnya tercengang saat mata mereka membelalak dan menatap Wang Xian. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak berseru memikirkan kejadian itu. Tidak jauh dari sana, beberapa pemuda dan murid dari berbagai sekte suci mengangkat alis. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum berjalan mendekat. Ini adalah insiden besar. Miracle Dr. Wang dari Rivertown telah mengaku membunuh seorang murid dari Medical Science Sect. Besar, besar, aku tidak menyangka saudara kita dari Medical Science Sect benar-benar dibunuh olehmu. Ketika Hua Mingxian mendengar Wang Xian, wajahnya langsung tenggelam saat dia menatap Wang Xian, penuh dengan niat membunuh. Dokter ajaib Wang dari Rivertown, Anda adalah orang pertama yang berani membunuh murid dari Sekte Saint Medis kami. Kamu juga yang paling pantas mati. Pria tua dan parubaya di samping Hua Mingxian juga menyipitkan mata mereka yang berseri-seri dengan niat membunuh. Mereka tidak mengira Miracle Dr. Wang dari Rivertown mengaku membunuh murid Medical Science Sect begitu saja. Nada santainya jelas menghina Sekte Medis Sein mereka. Hehe, jika Anda ingin membunuh saya, Anda sebaiknya bersiap untuk dibunuh. Apa menurutmu aku tidak akan berani bergerak hanya karena kalian berasal dari Sekte Suci? Wang Xian memandang Hua Mingxian dengan ejekan sambil melanjutkan. Karena dia berani menyinggung perasaanku, lebih baik dia bersiap untuk mati. Para tetua dari persekutuan pengikut suci adalah salah satu contohnya. Sekte Saint Medis Anda tidak akan menjadi pengecualian. Brengsek, betapa dominannya dia. Jadi bagaimana jika mereka adalah sekte suci? Saya sudah lama mendengar bahwa Miracle Dr. Wang dari Rivertown sangat arogan dan hari ini saya akhirnya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dia adalah idola saya. Agar cukup berani untuk mengakui bahwa dia membunuh seorang murid dari Sekte Saint Medis, jelas bahwa dia menjadikan Sekte Saint Medis sebagai musuhnya. Sekarang aku benar-benar penasaran kenapa insiden dengan guild pengikut suci berakhir tanpa penjelasan yang jelas. Rasanya Miracle Dr. Wang dari Rivertown akan terbunuh setelah menyinggung Sekte Suci demi Sekte Suci. Sekte Saint Medis tidak seperti persekutuan pengikut suci. Sekte Saint Medis mengadopsi format gaya keluarga. Sekte Saint Medis tidak akan pernah membiarkannya pergi seperti persekutuan pengikut suci setelah dia membunuh seorang murid keluarga Bian. Mendesah. Saya harap Dokter Ajaib Wang memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Itu hal yang wajar untuk dilakukan karena murid dari Sekte Saint Medis ingin membunuhnya terlebih dahulu. Namun, ketika orang banyak mendengar Wang Xian, mereka berseru dengan takjub. Tidak ada yang berani mengatakan hal yang sama dengan Wang Xian. Jika murid dari Sekte Suci menyinggung Anda bisa mentolerirnya atau membunuh mereka tanpa ditemukan oleh Sekte Suci. Miracle Dr. Wang dari Rivertown jelas merupakan orang pertama yang mengakui tindakannya secara terbuka. Haha, sungguh luar biasa. Tidak mengherankan jika Anda menduduki peringkat teratas di bagan pahlawan muda luar biasa. Hanya mempertimbangkan nyali Anda, tidak ada yang cocok. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah Anda akan dihabisi oleh Medical Science Sect selanjutnya. Pada saat ini, suara kasar terdengar dari samping. Kerumunan segera melihat ke atas dan menyadari itu adalah Si Ming dari Imperial Beast Sect. Dia tampaknya memiliki sedikit kekaguman pada Wang Xian setelah kejadian itu. Dia hanya mengejar kematiannya sendiri. Agar seseorang melawan Sekte Suci, dia pasti lelah hidup. Di ujung lain, Qiao Fuzi dari klan Qiao menatap Wang Xian dengan jijik saat dia berkata dengan dingin. Kerumunan mengikuti suara itu dan melihat sekali lagi. Mereka melihat Qiao Fuzi dari klan Qiao menyilangkan tangan di depan dadanya dengan jijik di matanya. Jadi bagaimana jika dia melawan Sekte Suci? Saya tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung saya. Jika murid dari Sekte Suci mencari kematian, dia pantas mendapatkan kematiannya. Tidak mungkin seseorang menanggung penghinaan.
Xiaoran dari klan Xiao baru saja tiba saat dia mendengar Qiao Fuzi. Dia menjawab dengan jelas sambil menatapnya dengan dingin. Hah? Qiao Fuzi merasa sedikit terhina saat dia berbalik dan menatap Xiaoran. Matanya berseri-seri saat dia berkomentar, seorang murid dari klan suci berani membuat klaim seperti itu. Seorang pria yang menjadi sombong dengan mengandalkan keluarga atau sektenya hanya akan menjadi sampah pada akhirnya. Xiaoran menjawab dengan jelas kepada Qiao Fuzi. Bodoh amat. Kata-kata ini terlalu mendominasi. Seseorang yang menjadi sombong karena latar belakangnya hanya akan menjadi sampah. Brengsek. Kutipan dari talenta seperti iblis dari klan Xiao ini benar-benar penuh gairah. Tidak mengherankan jika dia adalah bakat seperti iblis yang telah mencapai alam bawaan pada usia 15 tahun. Baginya untuk dapat mengatakan kata-kata seperti itu dan memiliki mentalitas seperti itu, kami bukan tandingannya. Kekuatan berkuasa di dunia bawah. Orang mungkin takut karena Anda adalah murid dari sekte suci tetapi mereka tidak akan pernah menghormati Anda. Hanya ahli sejati yang bisa mendapatkan rasa hormat. Dia memang pantas menyandang gelar ahli bawaan termuda dalam sejarah. Kerumunan di sekitarnya memandang ke arah Xiaoran dengan kaget dan kagum. Ada beberapa orang yang bisa mengucapkan kata-kata itu. Selain itu, dia adalah murid dari klan suci. Dapat dikatakan bahwa tidak akan ada orang kedua seperti dia. Tidak heran dia bisa menjadi ahli bawaan di usia yang begitu muda. Selain sumber daya yang dimilikinya, ia juga memiliki mentalitas dan sikap yang benar. Anda, Qiao Fuzi memelototi Xiaoran saat ekspresinya berubah drastis. Mereka berdua murid klan suci tapi kata-kata mulia Xiaoran benar-benar membuatnya malu. Saat ini, kamu seharusnya mengatakan bahwa kamu akan menunggu kontes kami di kompetisi pahlawan muda luar biasa dan berbicara dengan kekuatanmu. Saya akan menyetujui permintaan Anda. Melihat Qiao Fuzi, yang menjadi marah karena malu, Xiaoran berkomentar dengan jelas. Lololol sungguh mendominasi. Sekarang aku bisa mengerti mengapa Laozu dari klan Xiao menunjuknya sebagai pemimpin klan. Dia terlalu keren. Dia idola saya mulai sekarang dan seterusnya. Berbicara dengan kekuatan dan tidak sombong karena latar belakangnya. Haha. Wow, adik laki-laki ini sangat tampan. Aku akan menunggumu dewasa dan aku akan menikahimu. Dengan penampilanmu, jangan repot-repot berpikir untuk menikah dengan pemimpin muda klan dari klan suci. Dia ahli bawaan berusia 15 tahun dan sangat bisa mencapai alam yang lebih tinggi bila diberi waktu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pemimpin muda klan baik-baik saja dengan laki-laki jika dia hanya tertarik pada perempuan, tidak apa-apa juga. Saya bisa pergi ke Thailand. Kerumunan di sekitarnya meledak menjadi diskusi parau dari apa yang dikatakan Xiaoran. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang talenta tertinggi. Bagus, bagus. Tunggu saja. Aku akan membiarkanmu berlutut di hadapanku ketika saatnya tiba. Wajah Qiao Fuzi memerah saat dia menatap tajam ke arah Xiaoran. Ekspresinya juga berubah mengerikan. Menilai dari apa yang telah terjadi, murid klan Qiao ini jauh dari pemimpin muda klan Xiao dalam aspek mentalitas dan sikap seorang ahli. Tampaknya klan Xiao memiliki bakat tertinggi yang sebenarnya. Orang ini pasti tidak akan menjadi orang biasa di masa depan. Di sekitar mereka, para tetua Sein dan Saintes menatap Xiaoran dengan kagum. Beberapa tetua klan Xiao, yang berdiri di samping Xiaoran, sangat bangga. Ini adalah pemimpin klan muda mereka dan tindakannya sangat dominan. Di sampingnya, ada juga beberapa murid dari sekte dan klan suci yang memandang ahli bawaan yang terlalu muda ini dengan keterkejutan dan keheranan. Tang Yingxuan tersenyum tipis saat dia melihat ke arah Xiaoran, menoleh ke Hua Mingxian dari sekte Saint Medis dan akhirnya beralih ke Wang Xian. Dia masih mendominasi seperti sebelumnya. Mengingat bagaimana pemuda ini telah memusnahkan seluruh Dark Conjurers karena dua murid, dan membunuh orang suci dan orang suci dari sekte suara surgawinya, dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Di generasi muda ini, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Besar, betapa mendominasi. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Tidak peduli siapa Anda dan tidak peduli apa alasan Anda akan mati karena membunuh murid dari sekte Saint Medis kami. Besar, betapa mendominasi. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Tidak peduli siapa Anda dan alasan apapun yang Anda miliki, Anda akan mati karena membunuh murid dari sekte Saint Medis kami. Suara putus asa Hua Mingxian bergema saat dia berdiri di sana, memperhatikan Wang Xian dengan sepasang mata pembunuh. Semua orang terkejut, dan pada saat yang sama, mereka terkesan. Miracle Dr. Wang sangat mengesankan, dan dia punya nyali. Namun meski begitu, sekte Saint Medis tidak akan melepaskannya. Sekte Saint Medis adalah sekte suci dominan yang memiliki sejarah panjang. Keberadaan seperti itu dengan fondasi yang dalam benar-benar menakutkan. Selain itu, mereka memiliki alkemis yang kuat yang dapat mengolah ahli yang berada di luar imajinasi.
Kamu akan mati. Hua Mingshan memelototi Wang Xian saat dia mengucapkan kata-kata itu. Wang Xian mengangkat alisnya dengan senyum tipis di wajahnya. Di belakangnya, Mo Qinglong dan Mo Yuan menunjukkan tatapan dingin saat mereka maju, mengarahkan mata maut mereka pada pria tua dan pria paruh baya di samping Hua Mingshan. Dalam hal ini, kita akan lihat. Wang Xian menyeringai pada Hua Mingshan. Ledakan. Mo Qinglong dan Mo Yuan melepaskan aura mereka seketika saat mereka mengunci getaran dominan mereka pada pria tua dan pria paruh baya itu. Saudaraku, biarkan aku melindungimu. Hehe, aku akan menangani orang ini, kata Xiao Yu kepada Wang Xian sambil tersenyum. Semburat dingin melintas di matanya ketika dia melihat Hua Mingshan menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Saat ini, dia sudah memiliki kekuatan yang kuat, yang memungkinkannya menyelesaikan beberapa masalah untuk kakak laki-lakinya. Dia bukan lagi adik perempuan yang membutuhkan perlindungan dari kakaknya. Saat Xiao Yu berbicara, dia melangkah maju dengan pedang tulang di tangannya, mengeluarkan aura iblis yang samar. Dia mengarahkan matanya yang mematikan pada Hua Mingshan. Kerumunan membeku saat semua orang terkejut. Mereka menyerang. Beberapa orang di samping Miracle Dr. Wang langsung menyerang. Sialan, apa yang terjadi ini? Apakah mereka mencoba untuk memusnahkan orang-orang dari Medical Saint Sect? Mereka akan bertarung. Ini pertarungan hidup mati yang jelas. Menakjubkan. Hua Mingshan telah mengoceh begitu lama tanpa bergerak. Akibatnya, Dokter Ajaib Wang dari River Town akan menyerang. Mereka benar-benar ada dalam buku-buku buruk dari Medical Saint Sect. Ketika orang banyak melihat Xiao Yu, Mo Qinglong, dan Mo Yuan, mereka terkejut. Tentu, Wang Xian mengangguk sebagai jawaban untuk Xiao Yu saat dia menatap Hua Mingshan dengan seringai di wajahnya. Karena mereka adalah musuh, bunuh saja mereka. Apa gunanya berbicara begitu banyak? Bagus. Hua Mingshan memiliki ekspresi campur aduk saat dia mengepalkan tinjunya sambil memelototi Wang Xian. Dia menyapu pandangannya perlahan ke arah Xiao Yu. Hari ini, kami akan membantai kalian semua. Awalnya, dia ingin membunuh Miracle Dr. Wang di kompetisi pahlawan muda luar biasa. Tapi dia tidak menyangka pihak lain begitu sombong. Kamu terlalu banyak bicara. Xiao Yu mendengus sambil bergerak, menerjang Hua Mingshan. Huff. Mo Qinglong dan Mo Yuan mencibir dan membuat gerakan cepat ke arah lelaki tua dan lelaki paruh baya di samping Hua Mingshan. Getaran yang mendominasi menimbulkan ketakutan pada semua orang di sekitar mereka, yang dengan cepat surut. Siapa nona muda itu? Dia terlihat sangat muda. Bagaimana dia meledakkan kekuatan menakutkan seperti itu? Itu adik perempuan Miracle Dr. Wang. Mengejutkan bahwa dia juga telah maju ke alam bawaan. Bakat seperti iblis lainnya. Sial, kenapa ada begitu banyak inbound muda sekarang? Semua orang terkejut dengan getaran yang diperlihatkan oleh Xiao Yu. Semuanya terhuyung ke belakang. Setelah melihat Xiao Yu menyerangnya, Hua Mingshan menunjukkan tampang haus darah dan jahat. Dia mengayunkan lengannya dan menempelkan ranting zamrud di lantai. KKK. Dengan satu gerakan lengannya, ranting itu menembus tanah yang keras dan tahan lama, berakar, dan berlipat ganda. Segera, pohon aneh setinggi 2 meter tumbuh, membawa ranting dengan duri tajam yang terlihat sangat berduri. Ini adalah gaya bertarung keluarga Hua, Sekte Saint Medis. Seni kultivasi yang mereka lakukan adalah atribut kayu. Jika mereka berada di hutan, kekuatan mereka akan lebih kuat. Kultivasi semacam ini memiliki kekuatan tempur yang lemah pada tahap awal. Tapi ketika mereka maju ke alam bawaan, mereka mampu mengendalikan tumbuhan di sekitar mereka, yang membuat mereka menjadi lawan yang sulit. Ranting ini pasti berasal dari pohon spiritual yang bisa digunakan untuk mengendalikan pertempuran. Kerumunan meledak menjadi diskusi ketika mereka menyaksikan cara Hua Mingshan menyerang. Meskipun tidak banyak orang yang melihat bagaimana keluarga Hua menyerang, mereka kebanyakan mendengarnya. Bahkan orang-orang dari pasukan kelas Saint lainnya penasaran untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, Sekte Saint Medis dianggap sebagai sekte suci semi terpencil, yang jarang terlibat dalam pertempuran apapun. Aku akan membantaimu dulu, lalu orang lain yang lelah hidup. Hua Mingshan berdiri di depan pohon spiritual sambil menatap Xiao Yu dengan wajah sedingin es. Dengan sebuah ayunan, dia menyuntikkan energi hijau ke dalam pohon spiritual. Dia mengangkat lengannya dan menurunkannya, mengirimkan ranting dengan duri tajam ke arah Xiao Yu. Hah! Xiao Yu ragu-ragu saat melihat ranting itu menyerang. Dia langsung mengayunkan pedang tulangnya. Oh! Ketidaktahuan. Setelah melihat gerakannya, mata Hua Mingshan dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimana senjata bisa melawan pohon skala spiritual? Tidak hanya senjata tidak bisa melawan ranting, tapi ranting juga bisa melilit senjata. Hua Mingshan mengangkat tangannya, membuat puluhan ranting tajam menari-nari di udara. Mereka melesat ke arah Xiao Yu, seperti ular yang fleksibel. Huff!
Xiao Yu mendengus saat pedang tulang itu memancarkan sinar hitam dengan ujungnya, menebas semua ranting. Bang! 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 Apa bagaimana ini mungkin? Ketika pedang tulang dan ranting bertabrakan, ranting pohon skala spiritual putus dengan mudah. Ketidakpercayaan memenuhi wajah Hua Mingshan saat dia tercengang. Huff! Itu hanya terlihat. Setelah melihat ranting yang rapuh, Xiao Yu merasa jijik. Bergerak dengan sikap cepat, dia menerjang dengan pedangnya ke arah Hua Mingshan. Tidak, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Hua Mingshan tidak dapat mempercayai ini. Batang pohon skala spiritual membentang ke depan dari belakang saat duri tajam 2 meter itu menjulur ke arah Xiao Yu. Counter, poin, bunuh. Xiao Yu mempertahankan tampilan yang konsisten sambil mengibaskan bayangan dari pedang tulang. Bang, bang, bang. Semua ranting dari pohon skala spiritual putus dengan mudah dan jatuh ke tanah. Ini Hua Mingshan ini sangat lemah. Labrakan, itu sangat lemah. Saya tidak merasa dia sekuat setengah langkah kebawaan. Ya, saya setuju. Medical Science Sect terkenal dengan keterampilan medis dan Art of Refining mereka. Untuk keterampilan bertarung mereka, mereka merasa sangat lemah. Dia tidak memadai, namun, dia sebenarnya menyatakan bahwa dia ingin membunuh orang lain. Bukankah ini menggali kuburnya sendiri? Semua orang tercengang dan sedikit kehilangan kata-kata ketika mereka menyaksikan betapa mudahnya Xiao Yu mengalahkan Hua Mingshan. Dari apa yang mereka lihat, pertarungan antara Xiao Yu dan Hua Mingshan sangatlah sederhana. Pedangnya memotong ranting-ranting itu dengan mudah, dan kesepakatan itu tercapai. Hua Mingshan ini adalah noob. Aduh, pada saat ini, ada dua tangisan yang menghancurkan dari samping. Pria tua dan pria parubaya dari Medical Science Sect telah jatuh ke tanah dengan mata penuh keputusasaan. Gemuruh. Aduh. Suara tumpukan tumpul dan dua tangisan menyedihkan bergema di seluruh bidang kompetisi-kompetisi pahlawan muda luar biasa. Seluruh kerumunan telah berbalik ke arah sumber suara dan semua orang terkejut melihat pria tua dan parubaya dari Medical Science Sekte di lantai. Dua pria parubaya dengan Miracle Dr. Wang itu sangat kuat. Sungguh, sangat kuat. Pria tua dan setengah baya dari Medical Science Sect benar-benar kewalahan. Kedua pria parubaya yang memancarkan aura iblis itu setidaknya adalah pakar Pinnacle Inbound. Mereka mungkin akan menjadi lebih kuat. Apakah ini kesalahpahaman saya mengapa saya merasa bahwa orang-orang dari Medical Science Sect sangat lemah mereka benar-benar hancur. Kerumunan di sekitarnya tercengang dan berdiskusi dengan lembut di antara mereka sendiri ketika mereka melihat pria tua dan parubaya dibunuh di tempat. Apa, beraninya kau membunuh orang-orang dari Medical Science Sect kami? Pada saat ini, Hua Mingshan sangat marah mendengar tangisan itu. Ketakutan melintas di matanya saat dia menggeram pelan. Hehe, mendengar Hua Mingshan, orang-orang di sekitarnya menganggapnya lucu. Tidak masalah apakah Miracle Dr. Wang dari Rivertown sombong atau hanya mencari kematiannya. Sekarang setelah dia menyerang, dia akan mengejar hidupmu selanjutnya. Mengucapkan kata-kata itu pada saat ini sangat lucu. Orang-orang dari Sekte Suci terlalu lama sombong sampai-sampai mereka percaya tidak ada yang berani membunuh mereka. Seorang pria muda bergumam pada dirinya sendiri saat matanya tertuju pada Hua Mingshan. Murid-murid Sekte Suci di sekitarnya terkejut ketika mereka menyaksikan murid-murid dari Sekte Saint Medis dibantai di depan mata mereka. Mereka memandang Wang Xian, mengangkat alis dan tenggelam dalam pikiran. Tidakkah kamu merasa lucu mengatakan kata-kata seperti itu? Sekarang Xiao Yu menatap Hua Mingshan dengan dingin saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah Hua Mingshan. Kamu Sekte Saint Medis kami tidak akan melepaskanmu. Tidak ada satupun dari kalian yang melarikan diri. Tunggu saja balas dendam tanpa akhir dari Medical Science Sect kami. Hua Mingshan memekik sedih. Keringat dingin memenuhi dahinya. Melihat pedang tulang yang sangat tajam itu, dia menggertakkan giginya. Desir-desir-desir. Cabang-cabang pohon skala spiritual bergoyang dengan cepat dan berkelok-kelok menjadi tombak kayu yang sangat besar. Hanya itu yang kamu punya. Melihat perubahan pada pohon skala spiritual, penghinaan bersinar di mata Xiao Yu saat dia melemparkan dirinya ke depan dengan pedang tulang. Pohon skala spiritual seperti ular berbisa dengan duri tajam. Panjangnya mencapai lebih dari 5 meter dan menyerang ke arah Xiao Yu. Membunuh, teriak Xiao Yu. Pedang tulang di tangannya memancarkan cahaya hitam yang panjangnya lebih dari 1 meter. Cahaya hitam telah mengubah pedang tulang menjadi pedang raksasa yang menebas pohon skala spiritual. KKK, suara retakan pohon skala spiritual bergema sementara pedang tulang menebas ke arah Hua Mingshan seolah-olah tidak ada yang menghalangi. Tidak. Hua Mingshan putus asa. Dia mengelak, berbalik dan segera melarikan diri. Berlari sudah agak terlambat untuk itu. Melihat Hua Mingshan melarikan diri, kekejaman bersinar di mata Mo Yuan. Dia bergerak dan langsung menyusul Hua Mingshan.
Bam! Cakar iblis yang menakutkan langsung mencengkeram punggungnya. Saat berikutnya, itu menembus tubuhnya. Uhuk-uhuk. Tubuh Hua Mingshan menegang dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia berbalik dan melihat ke arah di mana Wang Xian berada dengan tidak percaya. Aku Sekte Saint Medis kami tidak pernah melepaskanmu. Bam! Hua Mingshan jatuh ke tanah dan vitalitas meninggalkannya. Ketika orang banyak melihat Hua Mingshan dibunuh di depan mereka, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Memikirkan kembali, Hua Mingshan masih menjadi pusat perhatian beberapa waktu lalu. Dia tiba di sini sebagai murid dari Medical Saint Sekte dan orang akan menganggapnya sebagai tamu terhormat. Ketika dia di sini, dia memandang rendah semua orang di sekitarnya. Itu juga karena hubungannya dengan Medical Saint Sekte sehingga dia kurang ajar dan merasa tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Ini akhirnya menyebabkan kematiannya. Dia memang biadab dan brutal. Betapa beruntungnya kita untungnya. Saint Qi dan Saint Wen, yang berdiri di samping Sun Longxuan tidak jauh dari sana, menelan ludah mereka. Mereka bisa merasakan keringat dingin di dahi mereka. Untungnya, dia tidak sepenuhnya menyinggung Dokter Ajaib Wang sebelumnya. Kalau tidak, bahkan identitasnya sebagai putra orang terkaya di Provinsi Selatan tidak akan berarti apa-apa. Dia benar-benar tak kenal takut. Saint Qi dan Saint Wen saling bertukar pandang dan menghela nafas lega. Namun, orang seperti ini sering mati muda. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, hanya masalah waktu sampai dia terbunuh karena kesombongannya. Tidak jauh dari sana, Qiao Fuzi mendengus. Dia memandang Wang Xian dan penghinaan melintas di matanya. Mereka yang sangat berbakat sering mati sebelum waktunya. Mempertimbangkan kepribadiannya, Dokter Ajaib Wang dari River Town tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun. Dia terlalu takut. Dunia bawah memiliki aturannya sendiri dan Sekte Suci adalah Sekte Suci. Mempertimbangkan gaya tindakannya, dia tidak akan bertahan lama. Kecuali dia bisa lari ke tempat yang jauh, jika tidak, Medical Saint Sekte pasti akan menghabisinya. Bahkan jika itu berarti mengerahkan semua kekuatan dari Sekte Saint Medis, mereka tidak akan melepaskannya. Dia dibutakan oleh amarah. Menurut pendapat saya, Miracle Dr. Wang terlalu bodoh untuk menyinggung Sekte Suci sepenuhnya. Konsekuensinya tidak akan sesederhana itu. Mungkin dia merasa dia bisa menjadi tak kenal takut dan mengabaikan semua aturan setelah hidup dengan baik setelah membantai tetua dari persekutuan pengikut suci. Melihat Dokter Ajaib Wang dari River Town memerintahkan anak buahnya untuk membunuh 3 orang dari Sekte Saint Medis, kerumunan di sekitarnya tercengang. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Dokter Ajaib Wang dari River Town tidak memiliki rasa takut. Terutama bagi para murid dari latar belakang yang kuat. Ketika mereka menyaksikan perkembangannya, mereka mendengus. Miracle Dr. Wang saat ini memang terlihat luar biasa ketika dia memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh para murid dari Sekte Suci di depan umum. Namun, mereka tahu dengan jelas konsekuensi yang harus dia tanggung setelah momen kejayaannya. Hehe, ini menarik, ini menarik. Biksu Bunga memandang Wang Xian dan menyipitkan matanya. Pertarungan kompetisi pahlawan muda luar biasa bukanlah kontes latar belakang seseorang. Itu adalah kontes kekuatan. Itu benar. Gelar Saint atau Saintes tidak ada artinya di sini. Juara generasi muda bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan mengandalkan latar belakangmu. Seorang pria muda yang menyihir menatap kerumunan sebelum mengalihkan perhatiannya ke Si Ming dari Imperial Beast Sect dan mengungkapkan seringai licik. Dia adalah pemuda yang seperti setan di kereta. Hehehe, itu benar. Bagan pahlawan muda luar biasa adalah tentang kekuatan pribadi seseorang. Sebentar lagi, saya ingin mencari bimbingan dari semua orang di sini. Pada saat ini, suara renyah seorang wanita bergema. Kerumunan berbalik dan melihat seorang gadis muda dengan pakaian tradisional kelompok minoritas. Dia memiliki lebih dari 10 cincin logam di lehernya dan menjentikkan rambutnya dengan genit. Ayo bertemu lagi di arena. Seorang pria muda berkomentar dengan jelas sebelum berbalik dan menuju ke arah lain. Suasana pertempuran mulai terbentuk. Murid muda terkemuka dari seluruh dunia mengangkat kepala mereka dengan bangga sambil melihat pesaing mereka. Mereka semua percaya diri dengan kemampuan mereka. Setelah mencapai alam bawaan pada usia muda, mereka semua disukai oleh para dewa dan sepenuhnya percaya diri. Bahkan ketika menghadapi talenta berbakat gila lainnya, mereka tidak merasa akan kalah. Mereka sangat percaya bahwa mereka adalah juara generasi muda. 440.